Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Bermakna, berbincang bersama Nasyiatul Aisyah. Program ini adalah kerjasama pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah dan TVmu Yogyakarta. Pada episode kali ini saya ditemani oleh satu narasumber yaitu Kak Sumarni Susilawati, SSI MSI. Beliau adalah Ketua Bidang Organisasi Kerjasama dan Kehumasan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Selain itu, Kak Wati juga bertanggung jawab atas tim materi Muktamar ke-15 Nasyiatul Aisyah. Halo Kak Wati, apa kabar? Halo Mbak Muna, alhamdulillah sehat Mbak. Ya, silakan disapa dulu Kak Wati, pemirsa TVmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh pemirsa TVmu dan kader Nasyiatul Aisyah se-Indonesia. Semoga semua sehat dan tetap bergembira di dalam persyarikatan dan Nasyiatul Aisyah. Oke, ya Kak Wati ini lagi sibuk apa nih hari ini nih? Akhir-akhir nih apa nih kesibukan tim materi Muktamar ini? Ya, kalau kesibukan tim materi ini menjelang sisa 2 bulan ya Mbak menuju Muktamar. Jadi memang harus memfikskan program, memfikskan alur-alur, apalagi menuju 1 abad Nasyiatul Aisyah. Jadi memang harus prepare semaksimal mungkin. Ya, kayaknya ini salah satu tim yang tersibuk ya selain beberapa tim yang lain nih di tim materi Muktamar Nasyiatul Aisyah. Nah, kali ini kita akan berbincang nih tentang salah satu materi Muktamar yaitu branding kader dan branding organisasi berkemajuan ya di Nasyiatul Aisyah. Nah, kalau kita melihat nih Kak Wati ya, zaman sekarang kalau nggak pintar personal branding ya, kita bisa tenggelam. Nggak pintar personal branding, nggak pintar organisasi branding juga tenggelam ya. Nah, gimana ya caranya Nasyiatul Aisyah nanti itu membranding dirinya agar tetap dilirik anak muda gitu nanti. Nah, pertanyaan pertamanya nih, kalau kita bayangkan gitu ya, Nasyiatul Aisyah sebagai seorang manusia, kira-kira apa nih karakter, gaya, dan vibe yang ingin ditampilkan gitu ya lewat penggodokan ke publik ya lewat Muktamar kali ini? Ya, Nasyiatul Aisyah sebagai sosok manusia ya Mbak. Jadi memang kalau secara usia kan kita udah 95 ya, 95 tahun. Tapi insya Allah semangat untuk terus beraktivitas, berinovasi, itu insya Allah terus kita lakukan. Jadi semangat mudanya tetap meskipun usianya 95 tahun. Tapi memang Nasyiatul Aisyah ini harus hadir sebagai sosok yang semangat, sebagai sosok yang ceria, yang hangat, yang bisa terbuka untuk menerima berbagai kalangan, menerima. Karena kan kalau kita di Nasyiatul Aisyah usianya dari 17 sampai 40 tahun. Memang ada generasi-generasi yang berbeda sehingga memang kita harus bisa membaca kondisi-kondisi kekinian supaya Nasyiatul Aisyah ini bisa diterima oleh semua generasi. Jadi memang ya itu tadi bahwa Nasyiatul Aisyah itu harus selalu hangat, tetap semangat dan ceria, peduli, kemudian peka terhadap orang-orang di sekitar, memiliki empati dan ya harapan kedepannya Nasyiatul Aisyah ini dikenal sebagai sosok yang inklusif seperti itu, Mbak Mon. Oke, nah ini kan kalau kita melihat Nasyiatul Aisyah ini kan nggak cuma sekedar sebuah organisasi perempuan ya, tapi kita membawa nama keagamaan Muhammadiyah gitu ya. Maksudnya ada branding besar Muhammadiyah di balik Nasyiatul Aisyah ini ya. Nah, kemudian bagaimana nih caranya menyeimbangkan gitu ya antara identitas keagamaan yang kuat gitu ya di Nasyiatul Aisyah dengan tren anak muda zaman sekarang. Itu kan cukup menantang ya Kak Wati ya. Nah, bagaimana nih strategi Muktamar nanti agar brand Nasyiah ini masuk gitu ya ke dalam apa namanya tren anak muda sekarang ya. Jadi kayak terkesan cukup cool gitu ya, kemudian inklusif dan mungkin dalam tanda kutip tetap terlihat syar'i atau terlihat ya kita tuh nggak cuma dilihat organisasi perempuannya aja tapi kita juga organisasi keagamaan begitu. Iya, kalau prinsip Nasyiatul Aisyah itu sebenarnya dari periode ke periode itu bagaimana kita berinovasi sesuai zamannya. Jadi memang melihat kondisi sekarang, bagaimana berinteraksi dengan generasi-generasi sekarang itu butuh effort memang ya Mbak, karena
sekarang perkembangan zaman tuh begitu cepat. Jadi begitu cepat sehingga semua media yang kita miliki itu memang harus dimanfaatkan dengan baik, termasuk bagaimana pendekatan dakwah Nasyiatul Aisyah meskipun kekinian tetapi tetap harus menjaga nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam berkemajuan yang ada di Muhammadiyah melalui program-program yang kita lakukan. Mungkin banyak program yang bisa fun untuk anak muda tetapi tetap menjaga batas-batas dan nilai-nilai etika seperti yang mungkin di periode ini pun sebenarnya kan di akhir-akhir periode kita berupaya untuk melakukan itu, membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bisa berterima di kalangan generasi muda seperti literasi camp, kemudian apa namanya yang terakhir itu kan kita kerjasama dengan Meta untuk bagaimana memanfaatkan media digital ini ya bisa diterima di kalangan generasi sekarang, bukan hanya generasi sekarang tapi juga generasi milenial ataupun semuanya ya untuk tetap menjaga nilai-nilai atau batasan-batasan yang ada. Kemudian ya memang kita berupaya untuk mendesain semua kegiatan, khususnya ini yang agak ini ya Mbak, mungkin kita memikirkan bagaimana perkaderan yang lebih bisa diterima oleh generasi sekarang. Nah itu yang menjadi perdebatan panjang di tim materi karena memang kita kan ada perkaderan formal ya dan ada perkaderan non formal. Tetapi memang perkaderan non formal kita perlu berinovasi ya seperti pelatihan-pelatihan yang selama ini mungkin kita lakukan di forum-forum yang harus indoor. Nah ini bagaimana lebih fun lagi untuk bisa diterima, mungkin ya bisa kita pelatihannya outdoor atau mungkin bersesi yang lebih interaktif, yang lebih kalau anak muda sekarang kan memang lebih cenderung sangat suka ngobrol. Kalau biasanya kan kita pelatihan ini nih hanya ada narasumber, kemudian ada peserta, nanti pas ada sesi tanya jawab, baru tanya jawab dan sebagainya. Jadi mungkin ada formulasi-formulasi yang seperti itu yang akan kita bincang nanti di sistem perkaderan khususnya yang non formal seperti itu, meskipun selama ini kan mungkin pelatihan-pelatihan kita juga sudah interaktif seperti itu, tapi memang ada sentuhan yang berbeda, yang harus berbeda dengan generasi Z yang sekarang ya. Mungkin kita sudah ada di era Gen Z ya kalau melihat melihat generasi di NA sekarang itu memang seperti ada 3 generasi ya. Ada 3 generasi. Jadi misalnya ada generasi milenial, ada yang masa transisi ke Gen Z, ada yang Gen Z. Jadi ya memang kita harus beradaptasi dengan semua itu, tapi tetap dengan pergaulan yang sekarang ya memang kita harus memperkuat di nilai-nilai akidah Islam, sikap dan lain-lain. Itu sih Mbak. Oh ya, oke. Tadi sempat dibahas sedikit, mungkin walaupun itu bahasannya bidang kader ya, tapi tadi kan Kak Wati sempat ngomong ini gimana caranya perkaderan formal yang mungkin bagi generasi Z dan Alpha nanti itu akan cukup membosankan ya Kak Wati. Apakah di semacam panduan tim materi itu atau ada saran kira-kira apa sih kegiatan yang mungkin bisa seperti yang tidak menggantikan perkaderan formal tapi itu menjadi lebih fun gitu ya, apalagi kalau sekarang kita melihat tuh ya Kak Wati, kafe gitu ya di kota-kota besar termasuk di Jogja ini ya, kafe itu udah lebih rame daripada kantor gitu kan ya, apalagi mungkin daripada mohon maaf sekarang masjid-masjid juga pada berinovasi kan ya Kak ya, masjid-masjid ada kafenya, terus ada kegiatan menonton dan sebagainya. Nah apakah nanti NA juga ada semacam gerakan-gerakan seperti itu, misal kita berkegiatan di kafe atau di mana gitu kan, jadi nggak cuma di ruang-ruang kelas gitu dan sebagainya gitu. Nah iya betul Mbak Mon, jadi memang untuk kaderisasi itu kan ya formatnya seperti itu, yang penting esensinya dapat. Jadi mungkin tim materi nanti akan merekomendasikan beberapa aktivitas untuk di bidang kader, tapi untuk rincian dan alur kaderisasinya mungkin nanti akan lebih dibahas lagi bersama teman-teman kader, karena ini kan berkaitan dengan sistem perkaderan Nasyiatul Aisyah yang memang kalau formal kan harus didiskusikan panjang ya Mbak, bersama para ahli khususnya misalnya dari majelis pembinaan kader Muhammadiyah maupun dari Aisyah. Jadi memang kami hanya merekomendasikan sampai ke
bagaimana melakukan transformasi dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang lebih disenangi oleh generasi yang sekarang seperti itu. Mungkin nanti secara garis besarnya itu akan kita rembukan lagi di tim materi dan juga teman-teman kader. Oke, kalau ini ya, karena Nasyatul Aisyah itu sebenarnya besar secara nama organisasi gitu ya, apalagi kita punya ibu yang juga cukup besar namanya ya, Aisyah. Nah, apakah di dalam materi muktamar nanti ada panduan atau dorongan khusus gitu ya bagi kader untuk membangun personal branding mereka di ranah publik atau di ranah profesional? Jadi kalau karena NA ini adalah sebuah organisasi, apakah memungkinkan jika Nasyiatul Aisyah itu mendorong gitu para kadernya untuk punya personal branding yang sendiri-sendiri di ruang publik atau di ruang profesional ya begitu, kawan? Nah, iya Mbak. Nah, berkaitan dengan personal branding kader, ini sebenarnya kita berangkat melihat profesi-profesi yang ada di Nasyatul Aisyah ya. Ini tim materi kemarin sampai men-tracking data kader Nasyatul Aisyah se-Indonesia melalui website KTANA. Itu memang profesi kita sangat beragam dan itu sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dan tetapi ketika misalnya kita mencari sosok yang misalnya kita butuh nih tenaga kesehatan yang profesional atau tenaga konselor yang profesional, kita selalu melihat keluar. Kita selalu melihat keluar, sehingga memang penting bagi kita untuk melihat komunitas kita kembali bahwa ternyata ada ya. Ini saya agak agak terharu ya karena memang melihat melihat teman-teman perjuangannya yang tidak sedikit ya, maksudnya dari ranting, cabang sampai ke wilayah dengan berbagai profesi, tenaga kesehatan, kemudian ada teman-teman yang pengusaha yang berjuang melalui UMKM kecil-kecilan yang sampai bisa besar, kemudian teman-teman guru sampai ke pelosok, dan mereka tuh masih punya waktu untuk bernasyatul Aisyah, sehingga memang itu bisa menjadi sosok-sosok inspiratif selanjutnya untuk generasi yang akan datang, bahwa ternyata ketika di Nasyatul Aisyah kita juga bisa beraktivitas di luar, sehingga memang personal branding kader itu juga sangat penting untuk branding organisasi. Jadi memang itu harapan kita ke depannya, bahwa teman-teman yang ada di NA itu bukan hanya mengeluarkan tenaga energi setiap hari untuk organisasi, tetapi bagaimana juga mereka bisa besar melalui organisasi secara individu. Itu harapan kita ke depannya, karena kita punya banyak tenaga, punya banyak profesional-profesional yang sangat bisa kita andalkan untuk di berbagai bidang, ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Itu sangat-sangat luar biasa Mbak Mon. Jadi kita melihat data kader itu untuk pendidik itu 80%. Oh, cukup banyak ya. Cukup jadi banyak. Sebagai Cukup misal banyak. Dosen dan guru berarti ya. Iya, dosen, guru. Nah, jadi memang kita perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas kader itu sendiri ya untuk organisasi juga sebenarnya, karena bagaimana orang melihat NA itu kan melihat dari kualitas dan kapasitas kader-kader NA itu sendiri. Jadi memang personal branding dan branding organisasi itu penting. Jadi branding organisasi itu memang membutuhkan juga branding individu-individu itu. Oke, jadi memang ternyata kalau kita tracing kader tadi ya dari data-data yang sudah ada di KTNA, jadi NA itu punya kartu tanda anggota Nasyatul Aisyah ya, yang di situ sudah ada sejumlah informasi tentang tinggal di mana, bahkan mungkin ber-NA sudah berapa tahun itu ada ya. Jadi udah berapa tahun nih ber-NA, mulai dari cabang, ranting dan semuanya itu ada datanya, termasuk profesi kader-kader NA itu sendiri. Nah, kalau tadi dilihat sebagian besar ternyata adalah guru ya, pendidik dan juga mungkin dosen. Jadi ternyata kader Nasyatul Aisyah itu ikut turut menyumbang kecerdasan, meningkatkan kecerdasan anak bangsa ya Kawati ya. Nah, karena kita ngomongin personal branding dan juga ini ya pembahasan materi muktamar gitu ya, di tengah berkembangnya teknologi gitu ya, termasuk kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya seberapa besar porsi pembahasan mengenai pemanfaatan media digital dan AI ya, kecerdasan buatan dalam merumuskan strategi branding organisasi ke depannya? Nah, ya.
ini yang mungkin menjadi pembahasan panjang juga Mbak di tim materi kemarin. Karena di sebelum-sebelumnya itu kan kalau membaca tanvis-tanvis yang lalu memang untuk semua program itu kita fokus ke 4 bidang: organisasi kemasyarakatan, dakwah, dan kader. Nah, di tim materi kemarin kita mulai menambahkan satu khusus untuk bidang teknologi digital. Kenapa? Selama ini kita melihat teknologi digital memang bukan dibilang menempel juga, tetapi menjadi program tambahan di setiap departemen-departemen atau di setiap bidang-bidang yang ada, gitu. Karena untuk di materi ini kita menambahkan khusus supaya kita juga bisa berfokus membahas bagaimana memanfaatkan dunia digital sekarang untuk branding organisasi ataupun misalnya branding kader secara individu, kemudian membahas program khusus bagaimana pemanfaatan AI ini, karena sekarang melihat perkembangan AI ini kan juga luar biasa ya Mbak Mona. Mungkin hari ini kita masih tapping seperti ini ya Mbak Mona, ya masih syuting. Kalau teman-teman yang berada di daerah-daerah yang cukup jauh, yang mungkin tidak punya atau aksesnya terbatas untuk memanfaatkan teknologi untuk tapping video, mungkin teman-teman untuk syiar dakwah itu kita bisa bekali dengan bagaimana memanfaatkan AI itu. Meskipun mungkin kalau diranting mungkin akan sangat terbatas ya, tapi minimal teman-teman punya pengetahuan tentang ternyata saya bisa memanfaatkan AI tanpa butuh editor, tanpa butuh kameramen seperti itu kan. Tapi saya bisa menyampaikan aktivitas Nasyatul Aisyah di ranting dengan membuat video melalui AI. Sekarang kan ada banyak ya. Mungkin saya bisa mengcombine beberapa AI untuk membuat video yang menarik. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk branding organisasi. Jadi memang harapan ke depannya itu bukan cuman teman-teman yang bisa mengakses semua teknologi, tapi juga teman-teman yang ada di ranting, yang ada di pelosok itu bisa terpapar pengetahuan tentang teknologi digital. Tapi bukan hanya sekedar itu Mbak Mon, mungkin ini juga terkait dengan bagaimana kita tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Khususnya sekarang kan kita bisa membuat apa saja ya, bahkan mungkin ketika kita memasukkan foto kita ke salah satu platform EA itu kan langsung muncul semua kan. Bahkan kita tanyakan profil, misalnya profil saya itu kan akan muncul semua jejak-jejak digital dan lain-lain. Jadi memang kenapa kita membuat satu bidang pembahasan khusus untuk teknologi digital itu karena kita melihat kebermanfaatan dan juga bagaimana suatu saat kita bisa lebih bijak dan bisa lebih memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan organisasi dan juga kader-kader Nasyatul Aisyah. Ya, jadi emang tantangannya adalah kita nggak tahu nih sampai berapa tahun ke depan nih AI akan terus berkembang begitu ya, dan mungkin saja nanti untuk teman-teman atau rekan-rekan kader Nasyatul Aisyah di daerah 3T udah bisa menikmatinya ya Kak ya nanti di periode mendatang. Nah, sebenarnya saya ingat satu hal nih, sebenarnya kan usia Nasyatul Aisyah itu kan tahun ini 95 tahun gitu ya. Nah, setelah saya hitung 5 tahun lagi 100 tahun, yang berarti itu 1 abad lagi ya Kak Wati ya. Nah, apakah branding di 1 abad nanti itu sudah kebayang ya Kak ya? Jadi maksudnya nanti di peringatan 1 abad Nasyatul Aisyah, kita itu akan ketemu kader Nasyatul Aisyah yang seperti apa gitu. Karena perkembangan zaman yang cukup cepat, mungkin ada gambaran atau mungkin tim materi memang sudah memikirkan sampai ke sana bahwa di 1 abad Nasyatul Aisyah nanti itu Nasyatul Aisyah akan seperti apa gitu Kak Wati. Iya, ini 95 tahun ya kalau secara manusia fisik mungkin kita sudah Mbak. Sudah sepuh. Iya, sudah sepuh ya, sudah sangat-sangat senior seperti itu Mbak Mon. Jadi memang sebenarnya ini kita kan ya saya bisa bilang kalau kader-kader Nasyatul Aisyah yang sebelumnya juga memang sangat progresif ya Mbak. Karena memang di Tanfis atau di Muktamar sebelumnya itu kita sudah membincangkan visi Nasyatul Aisyah 1 abad. Oke. Iya, visi Nasyatul Aisyah 1 abad. Jadi memang kami ini hanya melanjutkan itu, mengolah kembali dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, jadi di Tanfis Muktamar yang sebelumnya itu memang sudah ada bahwa Nasyatul Aisyah 1 abad itu adalah Nasyatul Aisyah yang progresif, Nasyatul Aisyah yang bermartabat dan mendunia.
seperti Oke, itu. oh, Nah, mendunia. Oke. mendunia. Setelah kita telisik kembali, setelah kita melihat kondisi Nasyatul Aisyah saat ini dari forum ke forum, dari bisa dibilang jajak pendapat ya, mungkin ya, atau survei kecil-kecilan tim materi untuk seluruh kader Nasyatul Aisyah se-Indonesia, bahwa memang ternyata kita bukan hanya harus mendunia, tetapi juga harus kembali melihat kondisi di sekitar kita. Jadi kami menambahkan bahwa 1 abad ke depan Nasyatul Aisyah itu progresif, istilahnya berkemajuan sesuai dengan Muhammadiyah dan Aisyah, berkemajuan, kemudian bermartabat, melokal, dan mendunia. Jadi itu 4 visi besar Nasyatul Aisyah, misi besar Nasyatul Aisyah untuk 1 abad nantinya, Mbak Mon. Jadi kita bergerak dari situ. Jadi program-program ini nanti kita turunkan dari situ, dan juga dari isu-isu strategis yang ada sekarang, yang kemarin juga kita rumuskan bersama dengan teman-teman Nasyatul Aisyah se-Indonesia. Jadi ya memang tim materi ini paling sibuk, Mbak Monia, dari survei, kemudian dari deep talk sama teman-teman PWNA, PDNA, PCNA, kemudian terakhir kita FGD terkait dengan yaitu tadi bagaimana diaspora kader Nasyatul Aisyah selanjutnya setelah ber-NA atau jadi memang sampai hari ini pun kita masih mencari pola-pola yang sebenarnya kebutuhan NA itu apa. Jadi itu menuju 1 abad itu tentu harus ada hal yang berbeda dari yang sebelumnya dan ya kedepannya memang harus memikirkan bagaimana NA abad kedua, karena pasti perkembangannya lebih cepat lagi, kemudian kondisi masyarakat mungkin perubahan sosial juga ya lebih pesat lagi. Jadi memang ya kita tuh harus terus berpikir ya, Mbak. Iya. Kita nggak boleh berhenti memikirkan nih Nasyatul Aisyah itu nanti kedepannya seperti apa ya. Jadi walaupun sudah banyak kader-kader Aisyah yang sekarang ada generasi yang kita rasakan ya Kawati ya, di pimpinan pusat Nasyatul Aisyah periode ini kan ada yang generasi Y awal gitu ya, kemudian ada generasi Y tengah-tengah, ada yang ini transisi Gen Z gitu ya, kemudian juga ada Gen Z. Berarti ini kemungkinan mungkin periode 1 abad nanti itu sudah ada Gen Alpha itu ya. Betul. Gen Alpha masuk ke dunia ke Nasyatul Aisyah, udah bisa dibayangkan kritisnya mereka ya Kawati ya. Jadi memang yang penting tadi ya tetap ada berkemajuan gitu ya. Kemudian jangan lupa ketika mendunia gitu ya, karena sekarang dunia itu nggak ada batasnya ya Kawati ya. Kita tuh bisa nge-zoom dengan rekan-rekan di luar negeri dan sebagainya dengan batas yang mungkin hanya perbedaan waktu aja kan ya Kawati ya. Jadi tapi tetap tidak boleh melupakan akar rumput ya, nggak boleh melupakan apa yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaan terakhir ini, atau sebenarnya bukan pernyataan terakhir ya, tapi lebih ke apa sih pesan gitu ya yang ingin disampaikan gitu ya kepada seluruh kader Nasyatul Aisyah yang mungkin sedang menonton program bermakna ini di TV-mu gitu ya. Jadi apa sih pesan atau mungkin ada jargon branding yang ingin disampaikan oleh Kak Wati nih ke setiap kader Nasyatul Aisyah? Silakan Kak Wati. Ya, jadi untuk mungkin bukan jargon ya Mbak, tapi lebih bagaimana teman-teman kader Nasyatul Aisyah memandang Nasyatul Aisyah sendiri. Bahwa Nasyatul Aisyah itu bukan hanya organisasi, sekedar organisasi ketemu rapat, berkegiatan dan lain-lain. Tapi Nasyatul Aisyah itu adalah wadah kita untuk bertumbuh sebagai perempuan muda yang memang produktif, aktif, kemudian bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi tadi kan sudah ada misi 1 abad itu ya. Berkemajuan, kemudian bermartabat, kemudian melokal dan mendunia. Jadi bagaimana kader-kader Nasyatul Aisyah berkemajuan dalam karya dan kapasitas, kemudian bermartabat dalam sikap dan integritas, kemudian melokal dalam pengabdian. Jadi memang kepedulian sosial untuk di sekitar itu kita sangat harapkan. Kemudian yang terakhir itu mendunia dalam kontribusi. Jadi bagaimana kader-kader NA ya tadi, karena salah satu tujuan kita adalah go internasional kan, bagaimana kader-kader NA bisa berkontribusi untuk dunia melalui aktivitas-aktivitas yang apalagi yang akademisi itu sangat memungkinkan.
Wah, ternyata pembicaraan dengan tim Makteri ini emang cukup padat ya. Kayaknya banyak yang sebenarnya ingin ditanyakan lagi. Namun ternyata waktu kita sudah habis gitu ya Kak Wati. Terima kasih Kak Wati sudah membersamai saya pada acara bermakna episode kali ini. Nah, untuk pemirsa TV-mu dan Yunda Kader Nasyiatul Aisyah dimanapun berada, kita saksikan lagi bermakna bincang bersama Nasyiatul Aisyah di pekan yang akan datang atau di lain waktu. Saya Fauzia Monatalina, host pada kegiatan pada kali ini, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.